Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratib wa darajat wa ja'ala lil-'ilmi usulan wa muhimmat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita yang kedua, dan ini yang akan menjadi tema kajian kita setiap bulannya di pekan ketiga. Insyaallah dalam setahun ini kita akan menyelesaikan tentang al-usul al-thalatha, 3 fondasi di dalam Islam, yang mana 3 hal ini akan ditanyakan oleh para malaikat ketika kita berada di alam kubur, yaitu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan 3 hal ini diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam matanya yang sangat bagus dan banyak dihafalkan dan dipelajari oleh para penuntut ilmu. Alhamdulillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu saja mungkin kita hanya bisa membahas tentang muqaddimah dari kitab ini, yang mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita sudah bisa mendapatkan matanya tersebut. Baik. Kitab Ushul Thalatha ini adalah kitab tentang akidah yang sangat penting, yaitu 3 fondasi utama. Yang pertama itu kita mengenal Allah, kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW, dan yang ketiga kita mengenal agama kita. Dan ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau nama lengkap beliau adalah Syekh Abu Abdillah Syekh Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi Al-Hambali. At-Tamimi Al-Hambali. Ulangi, nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi Al-Hambali. Beliau adalah imam al-masyhur, seorang imam yang terkenal, al-mujaddid liman darasa min ma'alim al-Islam bin nisf al-thani min al-qarn al-thani ashar. Beliau adalah seorang mujaddid, seorang yang membawa perubahan, seorang yang kembali menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-12. Rahimahullah wa akrama mathwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan juga memberikan balasan yang besar kepadanya. Waqad kana rahimahullah yulaqinu talaban wal 'amma hadhihi al-usul. Syekh Muhammad bin Wahhab, beliau sering mentalqinkan kepada para tulabul ilm, kepada para penuntut ilmu, dan juga orang-orang awam, ya, tentang salah satu usul ini, tentang 3 hal penting ini. Kita mengenal Allah, mengenal Nabi kita, dan mengenal agama kita. Liyadrusuha wa yahfazuha, agar mereka mempelajarinya dan juga agar mereka menghafalkannya. Dan matan Ushul Thalatha ini banyak dihafalkan oleh para penuntut ilmu, ya. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kita nantinya bisa menghafal al-usul al-thalatha ini. Tidak hanya mempelajarinya saja, tapi saya ingin kita juga menghafalkan matan usul thalatha ini, karena pentingnya tentang matan ini. Walitastaqirra fi qulubihim, ya, agar benar-benar tertanam di dalam hati mereka tentang 3 fondasi pokok ini. Bi kauniha qa'idatan fil aqidah. Karena salah satu usul ini menjadi kaidah, menjadi fondasi dalam
masalah akidah kita. Karena kita mengenal Allah, siapa Allah itu, siapa Nabi kita, dan siapa agama kita. Maka ini adalah pokok fondasi utama akidah kita. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kanat wafatuhu sanata 6 wa 200 wa alf min al-hijrah. Wa kanat wafatuhu, wafat beliau alaihi salatu wassalam, sanata 6 wa 200 wa alf. Ya. Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. 6 wa 200 wa alf min al-hijrah. 1206 Hijriah. Wa kana mauliduhu sanata 15 wa 100 wa alf min al-hijrah. Adapun beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. 15 itu 15, mi'ah itu 100, alf itu 1000. Jadi 1115 Hijriah. Faqad ammara 91 sanah. Ya, maka umur beliau berapa? Umur beliau berapa? 1206 dikurangi 1115. Berapa? 90. Nah, 91 sana, yaitu 91 tahun. Umur Syekh Muhammad bin Wahab 91 tahun. Waqad kana umran mali'an bil khairi wad da'wati ila Allah. Umur beliau adalah umur yang cukup panjang dan penuh dengan kebaikan dan penuh dengan berdakwah kepada jalan Allah, wat ta'lim wal irsyad, dan mengajarkan orang-orang, memberikan petunjuk, was-sabr 'ala dzalik, dan beliau bersabar dalam menjalankan dakwahnya. Waqad anqadha Allahu bihi al-'ibada wal bilad, dan berkat beliau ba'da Allah, ya, maka kaum muslimin banyak ditolong. Begitupun negeri banyak ditolong berkat dakwah beliau yang sahih. Fi zamanihi fi hadhihi al-jazirah, khususnya di jazirah Arab. Wa intashara da'watuhu fi ghairi al-jazirah min al-Syam wa Misr wal Iraq wal Hind wa ghayriha. Dan dakwah beliau pun tersebar sampai kepada negeri-negeri tetangga seperti negeri Syam, Mesir, Irak, India dan yang lainnya. Bisabab du'at alladziina hamalu 'anhu al-'ilm, disebabkan para dai-dai yang mengambil ilmu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa taqalu ila tilka al-budan wa duwan, kemudian mereka kembali kepada negeri mereka dan mengajarkan apa yang telah mereka pelajari. Wa bisababil makatib wal kutub allati intasharat minhu rahimahullah ta'ala, dan juga berkat tulisan-tulisan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berdakwah dengan tulisan beliau yang tersebar di seluruh dunia. Wa min atba'ihi wa ansarihi wa du'at at-tabi'in lahu fi ad-da'wati ila Allah, dan juga para dai-dai, ya, yang mengikuti beliau, ya, sesuai dengan Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka matan al-usul ats-tsalatsah ini adalah matan yang sangat bermanfaat. Ya. Di setiap perkataan Syekh selalu didasari dengan hadis maupun ayat dari Al-Qur'an. Perkataan beliau didasari dengan Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pendapat beliau pribadi di dalam tulisan-tulisan beliau. Bahkan dalam kitab tauhid yang kita kenal, ya, kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Wahhab, itu isinya tentang Al-Qur'an maupun hadis, Al-Qur'an ataupun hadis. Dan tidak ada satu pun perkataan beliau yang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, tidak ada. Ya. Semua isi dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kehebatan dari karangan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya. Baik, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad ibn Wahhab di dalam matan usul ats-tsalatsah, beliau memulainya dengan
tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menulis matan Nuzul Salatain dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim, tentunya dengan mencontoh iktidaan bi kitabillah azza wa jalla. Beliau mencontoh firman Allah Subhanahu wa taala. Di setiap awal suratnya dituliskan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun beliau mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menulis tulisan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menulis tulisan untuk Raja Hercules, ya, beliau menulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila Malikir Rum Hiraqla. Nabi SAW mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad kepada Raja Romawi Hercules. Beliau menulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga menjadikan materi ini penuh dengan keberkahan. Dari sini kita ambil faedah. Kalau kita ingin tulisan kita berkah, kita mengajar dengan keberkahan, maka mulailah kita mengajar menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun dalam surat-surat kita. Contoh Nabi SAW, surat kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan di atas itu tulis qaf terlebih dahulu, kemudian baru kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita tulis di bawahnya isi dari surat tersebut. Agar apa? Agar mendapatkan keberkahan. Karena jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u bismillah fahuwa aqta." Kata Nabi SAW, setiap hal, ya, la yubda'u bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka akan terputus keberkahan darinya. Ya. Antum ketika mengajar itu adalah ibadah, maka mulai antum mengajar mulai dengan bismillah. Ketika ingin menulis di papan tulis, mulai dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita tulis penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Di dalam matan beliau dan karangan para ulama-ulama kita, ya, mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah pun juga berfirman, Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat dari Nabi Sulaiman, beliau menulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu, selama itu kebaikan, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian di dalam muqaddimah usul Salatain ini beliau rahimahullah taala memulai dengan i'lam Bismillahirrahmanirrahim, i'lam annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam, ketahuilah bahwasanya wajib bagi kita setiap muslim, kullu muslimin wa muslimah, setiap muslim dan muslimah, ta'allumu hadhil masail, mempelajari permasalahan-permasalahan berikut. Apa itu? Wahiyal ilm. Yang pertama itu ilmu, wasani al-amal, yang kedua yaitu kita beramal, wasalitsa ad-da'watu ilaih, yang ketiga yaitu kita berdakwah, wa rabi'a as-sabru 'ala al-adabi, yang keempat yaitu kita bersabar di dalam kita berdakwah. Arba'u masail yata'allamuha al-mu'min wal mu'minah sigharan wa kibaran. Hendaknya 4 permasalahan ini harus dipelajari oleh setiap dari kita, setiap muslim maupun muslimah. Kita harus berilmu. Setelah kita berilmu, kita mengamalkannya. Tadi kita sudah mempelajari tentang sifat untuk Nabi SAW. Kita amalkan. Ya. Yang kedua kita amalkan. Kemudian yang ketiga apa? Kita dakwahkan. Maksud dakwah di sini apa? Tidak harus dakwah itu di atas meja, di atas mimbar, tidak. Ya. Di depan orang banyak, tidak. Berdakwah itu bisa kita melihat teman kita sedang berwudu, kemudian dia ada yang salah, kita ingatkan.
Akhi itu ada yang kurang, ustaz itu ada yang kurang, wudunya perbaiki lagi. Itu dakwah. Dan tentunya yang keempat, as-sabru 'ala al-adzabi. Dalam berdakwah tidak mulus-mulus saja. Di dalam berdakwah tidak mulus-mulus saja. Karena kita menyampaikan kepada orang lain belum tentu mereka langsung menerimanya. Bisa jadi dia menolak, maka kita harus bersabar. Yang keempat yaitu as-sabru 'ala al-adzabi, bersabar dalam cobaan kita berdakwah. Antum mengajarkan anak-anak SD misalnya, dengan segala macam tingkah laku mereka, subhanallah, ya. Disuruh A dia malahan B, disuruh C dia malahan D. Nggak selesai. Sabar, ya. Sabar dalam berdakwah. Maka ini adalah 4 hal yang sangat penting. Berilmu terlebih dahulu, kita beramal. Setelah kita bisa, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Yang terakhir yaitu kita bersabar dalam berdakwah tersebut. Al-ula, yang pertama yaitu al-ilm. Al-insan an yata'allam wa yatabassar hatta yakuna 'ala bayyinah. Setiap dari manusia hendaknya dia belajar, ya, dan mencari petunjuk yang benar, mencari jalan yang benar, sehingga mereka berada di atas kebenaran. Wa ya'rifu dinallah alladzi khuliqa min ajlihi. Dan dia mengenal Allah, mengenal agama Allah, yang mana mereka diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia belajar ilmu yang benar, sumber yang benar. Tidak sembarangan dalam menuntut ilmu. Contoh sederhananya saja, ketika kita sakit, tentu kita ingin berobat ke dokter yang terbaik, bukan dokter yang asal-asalan, tabib yang asal-asalan. Kita ingin agar cepat sembuh, benar, ya. Ketika diagnosa itu benar, jangan sampai kita sakitnya apa, pergi ke dokternya yang salah, sehingga tambah parah lagi sakit kita. Itu yang berbahaya. Terlebih lagi dalam perkara agama, hendaknya kita mencari sumber yang benar. Wa hadzal ilm huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ada ilmu di sini yaitu 3 hal penting. Yang pertama itu ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian yang ketiga kita mengenal agama ini beserta dengan dalil-dalilnya. Seperti tadi kita mempelajari sifat Nabi, dasarnya apa? Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Sifat wudu Nabi di mana? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Umar, budaknya Utsman bin Affan. Ya. Begitulah Nabi SAW berwudu. Harus sumbernya jelas, bukan dari perkataan saya, ya, atau bukan perkataan hanya sekedar dari perkataan guru-guru saya, ya. Tapi kita beragama harus jelas sumbernya. Fahadha awwal syai'in. Maka ini adalah hal yang pertama yang sangat penting. An yatabassara al-'abd. Dan setiap orang harus memiliki ilmu yang benar. Terutama man huwa rabbuh. Siapa Tuhannya? Siapakah Tuhannya? Fa ya'rifu anna rabbahu al-khaliq alladhi khalaqahu. Dia mengenal bahwa Tuhannya lah yang menciptakan dia, wa razaqahu, dan memberikannya rezeki, wa asda ilaihi ni'am, dan yang memberikan dia nikmat yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa khalaqa man qablahu, dan yang menciptakan orang-orang sebelumnya, wa yakhluqu man ba'dahu, dan yang akan menciptakan orang-orang setelahnya. Huwa Rabbul Alamin, ya Allah, Rabb semesta alam. Wa annahu ilahul haq al-ma'bud alladhi la yastahiqu al-ibadah siwa, dan dia adalah Allah, Rabb yang hak, al-ma'bud, yang berhak kita sembah, alladhi la yastahiqu al-ibadah siwa, yang tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal.
La malakul muqarrabun. Kita tidak boleh beribadah meskipun hanya kepada malaikat yang dekat dengan Allah. Kita beribadah kepada malaikat Jibril, tidak boleh. Wala nabiyyun mursal, meskipun dia seorang nabi. Dalam beribadah kita tidak boleh berdoa ataupun meminta ya kepadanya. Wala jin, terlebih lagi kepada jin. Wala ins, terlebih lagi kepada manusia. Wala sanamun, ataupun kepada berhala. Wala ghairi dzalik, atau yang selainnya. Maka ibadah hanya kita tujukan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bal ibadah haqqun lillahi wahdah. Karena ibadah adalah hak Allah semata. Fa huwa al-ma'budu bihaqqin. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita sembah. Wa huwa al-mustahiqqu an yu'bad. Dan dialah hanya yang semata-mata kita sembah. Wa huwa rabbul alamin. Dan dialah Rabb semesta alam. Wa huwa rabbuk. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Wa khaliquka, dan yang menciptakanmu. Wa ilahukal haq, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang sebenar-benarnya. Hadhihi al-mas'alatul ula. Maka ini adalah permasalahan yang pertama. Ata'rifu rabbak, engkau mengenal Tuhanmu. Wa nabiyyaka wa dinaka bil adillah. Kemudian engkau mengenal nabimu, baru engkau mengenal agamamu beserta dalil-dalilnya. Qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan juga sabda Nabi SAW, la bil ra'yi. Agama ini tidak bisa dengan ra'yi ataupun dengan logika. Agama ini tidak bisa dengan logika. Karena kalau dengan logika, seseorang yang batal wudunya dengan buang angin, ya, maka seharusnya kalau dengan logika pikiran kita yang dibersihkan apa? Ya tempat keluar angin tersebut, bukan dengan cara berwudu. Atau dalam asar yang lain yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama ini dengan logika, maka seseorang ketika dia mengusap ya, mas'ul khuffain, mengusap sepatu itu, hendaknya dia bersihkan bagian bawahnya bukan atasnya. Tapi karena agama mengajarkan kita untuk mengusap bagian atas sepatu kita, ya seperti itulah agama mengajarkannya. La bil ra'yi, bukan dengan logika kita. Wala bi qauli fulan, atau bukan dengan karena perkataan fulan. Bal bil adillati minal ayati wal ahadits, akan tetapi dengan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi Anda sampaikan sifat wudu Nabi tidak lepas dari perkataan Nabi SAW ataupun dari Al-Quran Al-Karim. Ada ditambahkan dengan perkataan-perkataan para ulama yang mereka bersandar kepada Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Wa dzalika huwa dinul Islam alladzi anta ma'murun bid-dukhuli fihi. Maka itulah agama Islam yang mana kita diperintahkan untuk masuk di dalamnya, wal iltizam bihi, dan berpegang teguh dengan agama Islam ini. Wa huwa ibadatullah ta'ala allati qala fiha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu dengan kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah perintahkan kita dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Karena dalam ayat ini disebutkan illa liya'buduni. Perhatikan dalam ayat tersebut harokatnya pasti kasar, kecuali untuk beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Hadhihi ibadah ya Islam. Maka ibadah ini yang disebut dengan Islam. Wa hiya ta'atullah wa rasuluh. Yaitu dengan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Wal qiyamu bi amrillah wa tarki maharimih. Dan dengan kita menegakkan perintah Allah dan meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Simpel sebenarnya. Ibadah itu kita melaksanakan perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintahkan kita salat 5 waktu, kita kerjakan. Kalau larang kita untuk mendekati zina, kita jauhi. Seperti itu simpelnya.
Hadhihi hiya al-ibadah allati khuliqa an-nas li ajliha. Maka ini adalah ibadah yang mana manusia diperintahkan ketika dia diciptakan, maka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara Allah biha an-nas fi qawlihi ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Yakni u'buduhu bi ta'ati awamirihi. Itu sembahlah Allah dengan mentaati perintah-perintahnya, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya, wa islamul wajhi lahu, dan berserah diri hanya kepada Allah, wa takhsisuhu bil ibadati lillahi azza wa jalla, dan mengkhususkan beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Wa min dzalik an ta'rifa nabiyyah. Kemudian yang kedua, setelah itu baru kau mengenal siapa nabi, ya, yaitu wahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Makki. Nabi kita adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib dari suku Bani Hashim al-Qurashi al-Makki. Thumma al-Madani alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah. Fata'rif annahu nabiyyan, maka engkau mengenal beliaulah nabi kita, suri tauladan kita, panutan kita. Wa anna Allah arsalahu ilaika bi dinil haq, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang benar. Yu'allimuka wa yurshiduka, agama ini mengajarkanmu, memberikan petunjuk kepadamu. Fatu'min bi annahu Rasulullah haqqan, maka engkau beriman, engkau meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah yang benar. Wa anna Allah arsalahu lil alamin jami'an, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk seluruh umat manusia, minal jin wal ins, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Wa anna wajib ittiba'uhu, dan yang wajib kita lakukan yaitu mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasairu ala manhajihi, dan berjalan di atas manhajnya, berjalan di atas tuntunannya. Maka inilah yang seharusnya kita lakukan. Wasayati tafsilu hadza fil asl tsalits min usul ats-tsalatsa, dan ini akan kita pelajari nanti pada pembahasan yang ketiga dari usul ats-tsalatsa. Kemudian setelah kita berilmu, kita beramal. Setelah kita mengenal Allah, mengenal Nabi kita, mengenal agama kita, kemudian yaitu kita beramal. Ketika kita sudah belajar, maka kita amalkan. Al-amalu bihadzal din, dinul Islam min salatin wa shaumin wa jihadin wa hajjin wa iman wa taqwa, fa ta'malu bil Islam. Maka kita beramal didasari dengan agama Islam ini, dengan salat, puasa, jihad, berhaji, beriman, dan juga dengan ketakwaan. Fata'malu bil Islam li'annaka makhluqun lillah, karena kamu diciptakan, engkau diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa makhluqun li ibadatillah, dan engkau adalah makhluk Allah yang diwajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Fa'alaika an ta'lam wa ta'mal bihi, maka hendaknya kalian belajar dan juga beramal. Fata'budullaha wahdah, engkau beribadah hanya kepada Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'addiz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait, engkau puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, beriman kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari hal kemungkaran, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, dan yang lain-lainnya. Maka itu adalah beribadah. Fata'mal bima amaraka Allah bih, dan engkau beramal atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Wa tantahi amma nahaka Allah anhu, dan engkau meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa al-amru tsani. Maka ini adalah hal yang kedua. Al-amalu bid-din alladhi anta ma'murun bihi fi'lan wa tarkan.
Engkau beramal dengan perintah Allah, maupun itu perintah yang harus engkau kerjakan atau perintah yang engkau harus tinggalkan. Meninggalkan maksiat ibadah atau bukan? Ibadah. Melaksanakan ibadah tentunya itu ibadah. Meninggalkan maksiat pun itu termasuk bagian dari ibadah. Tatrukul ma'asi allati anta manhiyun anhu wa taf'alul wajibat allati anta ma'murun bihi. Engkau menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Dan kau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun adalah ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu ad-da'watu ila Allah. Ad-da'watu ilaihi. Dan insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita yang sudah dua, kita berilmu, kemudian kita mengamalkannya. Berilmu tentang tiga hal yang utama: mengenal Allah, mengenal Nabi kita, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Ada sedikit dari mukadimah dari matan usul al-thalatha yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di setiap bulannya di pekan ketiga. Ada mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Dan setelah kita mengamalkannya, kita mengajarkan kepada yang lain. Kita mengingatkan saudara-saudara kita, dan yang terakhir tentu kita bersabar di dalam berdakwah tersebut. Kita adalah seorang guru, kita adalah seorang pewaris Nabi yang mengajarkan kebaikan kepada anak didik kita. Maka utamakan kesabaran, Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua, memberikan keberkahan untuk Yayasan Sabilul Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan untuk kita dengan membaca beberapa majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.